pagi untuk kita pun. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulisa Sabara, MPM 12200035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan internasional itu banyak dikenal dengan namanya pendapatan taruh dan pendapatan kuota impor. Pendapatan tarif itu sendiri merupakan sebuah pajak terhadap barang impor atau ekspor antara negara berdaulat atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang langsung saja kita masuk ke materinya, itu hambatan perdagangan internasional yang banyak dikenal dengan pendapatan tarif dan kuota impor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurva equilibrium parsial tarif impor. Di sini terdapat, teman-teman bisa lihat terdapat beberapa arsiran di bagian sini. Ini itu saya akan nanti jelaskan sedikit sesuai pemahaman saya. Umpamanya, dalam sebuah perusahaan memproduksi sebuah barang, yaitu %1 dalam negeri 1, maka perusahaan akan memproduksi 10 produk dalam negeri dan diimporkan atau permintaan dari luar negeri itu sebesar 70 permintaan. Tapi misalnya kalau dalam permintaan dari luar negeri meningkat, atau penjualan meningkat menjadi 2/2, maka dalam negeri akan memproduksi 20 barang dan permintaan dalam luar negeri itu sebesar 60%. Tetapi di sini ada juga tarif permintaan dari pemerintah. Jadi produksi dalam negeri 20, maka yang akan diimpor sebesar 50%, dikarenakan ada pemotongan atau pembayaran terhadap perusahaan terhadap pemerintah. Maka dampak yang ditimbulkan dalam kurva equilibrium parsial tarif impor yaitu meningkatkan penawaran produsen. Yaitu yang pertama, dalam satu satuan permintaan dalam produksi dalam negeri itu 10 produk dan permintaannya sebesar 70 produk, maka perusahaan dalam negeri meningkatkan produksinya menjadi 2%, maka produksi menjadi 20% dan permintaannya menjadi 60, tapi dikenakan tarif menjadi 50%. Maka peningkatan penawaran produsen, maka dampak yang ditimbulkan meningkatkan penawaran dalam produsen dan menurunkan penawaran. Yang kedua itu menurunkan penawaran konsumen dan menambah pendapatan negara dalam negeri. Yang berikut yaitu kurva equilibrium parsial kuota impor. Teman-teman bisa lihat dalam sini. Di sini saya sudah gambarkan kurva equilibrium parsial kuota impor. Yang pertama, pemerintah memproduksi satu barang dengan
permintaan dalam produk dalam negeri 10 dan permintaan luar negeri 70. Dan dikenakan tarif sebesar 60%. Itu yang dan pemerintah tidak mau mengambil, dan perusahaan tidak mau mengambil atau memberikan perusahaan mengambil keputusan untuk meningkatkan penjualan atau menaikkan penjualannya atau kuotanya sebesar 2%, maka produksi dalam negeri sebesar 20 dan permintaan luar negeri sebesar 50. Tetapi di sini perusahaan mau mengambil keuntungan dari sebuah penjualan yang dilakukan, maka perusahaan melakukan peningkatan dengan menambah kuota ya sebesar 2,5 dalam negeri atau sebesar 25%, produksi dalam negeri 25%, dan permintaannya meningkat menjadi 55. Jadi di sini dapat kita mengambil kesimpulan dampak dalam kurva ekor parsial kuota impor, yaitu meningkatkan produksi dalam negeri, mengurangi permintaan produk impor, menggeser kurva permintaan. Makanya di sini terdapat DX1 dan DX2. DX1 itu yang pertama menaikkan produksi dalam negeri. DX2 itu menggeser kurva permintaan. Menjadi kurva permintaan di sini. Dan teman-teman bisa lihat di sini pemerintah menetapkan tarif dalam negeri dan luar negeri untuk mengambil sebuah keuntungan atau sebuah perjanjian yang sudah dilakukan dalam perdagangan tersebut. Dan perusahaan juga tidak mau mengambil keuntungan dari perdagangan tersebut, maka perusahaan menaikkan menjadi 2,5 dan produksinya meningkat menjadi 25%, dan permintaan luar negerinya itu meningkat menjadi 55. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini, sama juga dengan di sini dengan kurva ekor parsial impor. Di sini pemerintah juga mengambil keuntungan dengan tarif impor yang sudah ditetapkan dalam sebuah perdagangan. Baik teman-teman, di sini juga sudah saya sajikan data impor beras dari tahun 2005 sampai 2022. Di sini teman-teman masih lihat 2005 tarifnya itu sebesar 550. Jumlah impornya itu atau tonnya 189,616,6 dan harganya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dalam sebuah perdagangan atau ekspor mengimpor, semua sudah ditetapkan tarifnya masing-masing. Jadi setiap tahunnya itu tarifnya beda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dalam tabel yang ini. Dan sumber dari data yang saya ambil yaitu BPS Indonesia dan Kementerian Keuangan. Teman-teman bisa lihat di sumber yang sudah tertera di sini dan teman-teman bisa cari di internet.
Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.